Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra dari Dunas Woodworking. Kita cerita-cerita power tools lagi. Oke teman-teman, di konten kali ini saya akan membahas sebuah bor ya, bor dari brand ternama dan menurut saya harganya mahal. Menurut saya ya teman-teman ya, yaitu adalah DeWalt. Ini tipenya DCD 796. Saya beli seharga 2.400.000-an di marketplace online. Link pembelian saya sertakan di kolom deskripsi. Sebenarnya bor ini sudah saya beli dari bulan 1 kemarin ya, bulan 1 tahun 2021 lagi, 2021. Tetapi karena menurut saya kurang menarik untuk dibahas, dijadikan konten menurut saya kurang menarik ya, karena kita sudah tahu sama-sama kalau brand DeWalt itu memang ya kualitasnya sudah bagus ya. Lalu performanya kayaknya tidak usah lagi untuk dibahas ya. Memang ya sudah bagus gitu. Jadi tidak buat penasaran lagi. Jadi saya skip untuk kontennya. Memang saya gunakan untuk kerja doang, tapi sih jarang juga saya gunakan. Sayang saya makanya teman-teman. Kali ini saya akan membahas tidak secara general tentang kualitasnya, tapi saya akan bahas kenapa brand DeWalt ini atau bor DeWalt ini tepatnya harganya bisa sampai dengan 2.400.000. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke meja eksekusi. Oke, sebelumnya kita re-unboxing terlebih dahulu. Jadi teman-teman tahu kalau beli DeWalt itu dapat apa saja. Yang pasti yang pertama kita dapatkan adalah hardcase atau kopernya ya. Di atas ini ada beberapa tulisan. Ini untuk tipenya DCD 796D2, Li-ion baterai 2Ah. Lalu kita lihat di depannya. Ini kita bahas dulu ya kualitas boxnya. Ini kualitas boxnya bagus ya teman-teman ya. Seperti ini penampakannya. Dan di sini ada wingnya atau pengait ini ya. Jadi kalau teman-teman beli DeWalt yang lain, teman-teman bisa tumpuk-tumpuk ya. Jadi bisa disatukan untuk boxnya. Seperti ini kurang lebih. Lalu di sini ada beberapa tulisan tentang spesifikasinya. Di sini ya, teman-teman baca sendiri aja. Nanti kita akan bahas di pokok pembahasan ya. Di sini untuk spesifikasi dan beberapa yang kita dapatkan di dalam box. Lalu untuk chargerannya ini sudah bisa untuk 3 baterai sekaligus ya. 10, 14, dan 18 volt. Lalu di belakang ada beberapa tulisan lagi. Di sini masih seperti yang di depan tipenya. Lalu di sini ada untuk distributornya ya atau importirnya. Diimpor oleh PT Stanley Black & Decker ya. Jadi ini satu importir dengan Stanley dan juga Black & Decker. Langsung saja kita buka untuk lihat dalamannya seperti apa. Oke, ini dia alasan pertama kenapa bor ini harganya bisa sampai 2.400.000. Yang pertama kita dapat di paket pembelian adalah buku panduan. Buku panduannya ini dalam bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Yang saya cuman paham adalah bahasa Inggris, yang lain saya tidak paham bahasanya dan tidak ada bahasa Indonesia di sini. Lalu di sini juga ada secari kertas yang menuliskan tentang kontak center produk ini ya. Nih, kontak center dan lokasinya. Ini Indonesia di Standard Charter Building. Di pos aja kalau mau lengkap. Ada nomor teleponnya juga, bisa ditelepon. Lalu ada kartu garansi yang saya tidak tahu bagaimana cara ngeklaimnya ya. Saya terus terang tidak tahu bagaimana cara ngeklaimnya. Kalau ada masalah pasti saya akan telepon yang tadi. Lalu kita dapat 2 buah baterai dengan kapasitas 2Ah 18 volt. Untuk build quality-nya ini tidak usah diragukan lagi teman-teman. Ini memang bagus ya, plastik-plastiknya ini bagus sekali. Bahkan ini lebih bagus daripada plastik yang digunakan oleh bor Stanley yang pernah saya punya. Ini bisa dilihat ya, rapi sekali, ada indikator baterai di sini. Lalu di atasnya ini juga rapi sekali. Memang sangat-sangat difikirkan ya bagaimana proses pembuatannya dan juga bagaimana desainnya. Sangat cantik dan proporsional. Ini baru baterai, kita masuk ke chargeran sekarang. Ini chargernya juga mantap teman-teman. Bobotnya ini terasa ya. Material plastiknya juga bagus. Di sini ada beberapa keterangan ya. Jadi satu buah charger ini bisa masuk untuk 3 buah jenis baterai yang berbeda, 3 voltase yang berbeda ya. Tapi untuk baterai DeWalt juga. Material bahannya bagus, baru finishingnya rapi. Lalu di sini ada beberapa keterangan lagi. Kalau mau dibaca silakan di pause. Di sini ada beberapa keterangan tentang spesifikasinya, tapi saya kurang bisa untuk menjelaskannya ya teman-teman ya, karena saya kurang paham tentang elektronika. Jadi kalau teman-teman ada yang paham bisa dituliskan di kolom komentar.
Lalu di sini tertulis Stanley and Black and Decker, jadi ini memang satu perusahaan ya. DeWalt, Stanley, dan juga Black and Decker itu satu perusahaan. Lalu ini kabelnya juga mantap, kabelnya juga mantap. Ini solid ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pegang sendiri, ini solid untuk stekernya ini. Lalu kita langsung bahas unit bore-nya. Ini ya. Untuk build quality-nya ya ini mantap juga ya teman-teman ya. Dari bentuknya aja sudah cantik ya. Lalu dari build quality-nya kita bahas satu persatu ya. Untuk material bahan yang digunakan memang plastik, logam, dan juga karet. Di sini ada bumper ya teman-teman ya. Bumper ini berfungsi untuk melindungi kalau bore-nya jatuh. Yang ada tanda hammernya itu dari karet dan juga plastik. Lalu di sini ada tulisan brushless motor ya. Jadi motornya sudah brushless. Grip karetnya enak, mantap sekali. Grip karetnya sampai bawah, dan yang ini magnet ya. Magnet untuk menempelkan bit obeng atau mata bor. Kurang lebih seperti ini fungsinya. Saya akan coba tempelkan mata bor di sini. Nah, ini sudah menempel ya. Ada magnetnya. Lalu ini plastik ya, yang abu-abu ini plastik, bukan logam. Ini plastik teman-teman. Ini juga plastik untuk pengaturan torsi dan juga mode pengeboran. Yang logam tuh ini logam. Yang di ujung ini logam. Lalu untuk caknya juga dari logam ya. Semuanya logam, tidak ada plastik ya. Mantap sekali ya untuk build quality-nya ini. Ini plastiknya memang bagus teman-teman. Alasan kedua kenapa harganya 2.400.000 adalah fitur-fiturnya. Fitur-fiturnya sudah lengkap, ada percepatan, ada 2 percepatan di sini. Lalu ada perpindahan torsi dan juga mode pengeboran, dijadikan satu tempat ya. Ini torsi, lalu ini pengeboran, bisa untuk hammer impact. Lalu caknya ini sudah penguncian satu tangan, jadi tidak perlu menggunakan 2 tangan untuk menguncinya, cukup dengan satu tangan saja. Dan yang pasti tidak perlu merubah-rubah percepatan untuk mengunci caknya seperti bor Nagawa kemarin. Lalu di sini ada reversible kanan dan kiri. Lalu ada variable speed di trigger. Ada 3. Lalu berikutnya ada LED light untuk menerangi kita pada saat bekerja di tempat yang gelap, dan ada 3 pilihan tingkat keterangan ya. Ini ada 3 pilihan, tinggal dipilih saja sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada indikator baterai di baterainya. Dan di sini juga ada holder magnet yang seperti saya jelaskan di awal tadi. Sudah ya, jadi fiturnya selengkap itu teman-teman. Berikutnya alasan ketiga adalah spesifikasinya. Yang pertama saya akan uji adalah chargeran. Kita akan lihat berapa watt yang dihasilkan oleh chargerannya ini. Berapa watt yang dihasilkan itu berpengaruh dengan tingkat kecepatan mengisi baterai ya teman-teman ya. Jadi penting. Ini kita lihat standby-nya di 0,4 watt. Di sini saya ada baterai yang sudah tinggal 1 titik lagi ya, atau tinggal 1/3. Ini tinggal 1. Anggap aja baterainya tinggal 1/3 ya teman-teman ya. Kita akan cas, kita lihat seberapa cepat chargeran ini mengisi baterainya. Di sini saya sudah set waktunya. Kita lihat ya. Diawali 0,03 detik. Ini sudah mengecas. Kita lihat berapa watt? 86 watt. Lihat tuh ya, 86 watt teman-teman. Mantap kan? Kita lihat sama-sama ya, berapa waktu yang diperlukan untuk chargeran ini mengisi baterai yang tinggal 1/3. Naik lagi ya di 87 watt. Kita tunggu sampai baterainya full. Oke, ini sudah 5 menit 49 detik ya. Wattnya naik ke 89 watt, teman-teman. Kita tunggu lagi. Ini sudah 10 menit 42 detik. Wattnya naik lagi ke 91 watt. Jadi gila ya untuk chargerannya ini ya. Tinggi sekali wattnya. Nah, sekarang baterainya sudah terisi penuh. Waktunya 23 menit 41 detik. Jadi untuk mengisi baterai yang tinggal 1/3 hanya butuh waktu 23 menit 41 detik, tidak sampai dengan setengah jam teman-teman. Ini baterainya 2Ah ya, ini indikatornya sudah penuh.
Sebenarnya berikutnya saya akan uji voltase baterainya, tetapi karena multimeter saya ini jarumnya tidak bisa masuk ke dalam ya, ini tidak bisa masuk, jadi saya tidak bisa mengukurnya teman-teman. Saya nggak mau maksain ya, takut ngerusak. Soalnya ini harganya menurut saya sih mahal, jadi sayang ya. Oke, berikutnya langsung saja kita uji RPM-nya ya. Baterainya sudah terisi penuh, baterai yang tadi saya cas. Di sini saya menggunakan percepatan nomor 1 dan modenya mode drilling. Ya, percepatan nomor 1 576 rpm, kita pindahkan ke percepatan nomor 2. Di 2000-an rpm, jadi spek yang dituliskan ini memang sesuai dengan apa yang dituliskan di box dan juga di bornya. Alasan keempat yang menjadikan bor DeWalt ini harganya 2.400.000 adalah performanya. Di sini saya akan menguji performanya menggunakan mata bor Auger percepatan nomor 2 di kayu mahoni. Ketebalannya ini kurang lebih sekitar 12 cm ya. Kita lihat bagaimana performanya, seberapa cepat dia mengebor. Kalau tidak ada pembanding kayaknya kurang seru juga teman-teman. Coba ya kita adu dengan Nagawa 20 volt yang motornya brushless juga. Nanti saya akan mengebor di media kayu yang sama dengan menggunakan mata bor sama, percepatannya juga sama. Nanti kalau Nagawa kalah wajar ya teman-teman ya. Di sini saya hanya ingin tahu ya, kira-kira seberapa cepat DeWalt kalau dibandingkan dengan bor-bor murah. Memang dari performa Nagawa kalah jauh ya dibandingkan dengan DeWalt. Berikutnya kita akan mengebor menggunakan mata bor kipas dari Bosch. Ini berat ya teman-teman ya. Tapi saya akan coba menggunakan percepatan nomor 2 di kayu yang sama, kayu mahoni. Kita lihat bagaimana performanya. Nyangkut ya, nyangkut di akhir. Ini memang karena kayunya banyak di bawah. Ini tipis ya, tinggal dikit lagi hancur nih. Nih kita coba lagi. Nah, tinggal dikit lagi teman-teman. Dia nyangkut ya. Kita coba lagi. Ya, mendekati akhir tuh nyangkut ya teman-teman ya. Nah, nih. Jadi agak susah dia karena ada kayu yang tersisa di bawah. Jadi dia nyangkut. Nah, seperti ini nih. Harus kita angkat lagi, baru kita tekan lagi. Nah, kita coba sekali lagi. Mendekati akhir pasti nyangkut nih. Nah, nyangkut lagi ya. Nah, baru bisa. Jadi di akhirnya itu teman-teman. Jadi mata bornya itu nyangkut di antara sela-sela kayu. Tapi termasuk cepat ya teman-teman ya. Tenaganya mantap ini. Berikutnya kita akan menggunakan mata bor ukuran 10 mm di mode hammer ya. Saya akan mengebor cor-coran semen. Ini semen murni. Semen yang sudah mengering ya, karena kena hujan. Mantap ya teman-teman ya, cepat sekali. Cepat sekali, ini saya menggunakan mata bor 10 mm loh. Oke, itu tadi ya beberapa alasan kenapa brand DeWalt atau bor DeWalt DCD 796 harganya bisa sampai Rp2.400.000. Ini ya teman-teman ya. Kenapa harganya Rp2.400.000? Saya rasa sih wajar ya. Dengan segala keunggulannya tadi yang kita bahas, saya rasa sih harganya masih wajar Rp2.400.000. Next saya akan bahas brand Bosch atau brand Makita dengan kualitas yang mungkin sama-sama saja ya, mungkin belum saya bahas ya, belum saya pernah coba untuk Bosch ya. Nanti akan saya coba, nanti kita akan
lihat juga kenapa harganya bisa sampai dengan ya mendekati DeWalt ya untuk harga Boss atau Makita. Bahkan Makita itu harganya di atas DeWalt lagi. Tapi kalau menurut saya harga DeWalt DCD 796 ini sudah wajar ya, 2.400.000 menurut saya sih sudah wajar. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Apakah harganya wajar dengan 2.400.000 atau memang ada saran untuk harga? Silahkan ya dituliskan di kolom komentar ya. Tapi yang wajar ya teman-teman ya, nggak mungkin ya dengan kualitas seperti ini kita berikan harga 500.000 itu udah bullshit banget ya, nggak mungkin banget. Oke teman-teman ya, mungkin gitu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan seperti biasa dituliskan saja di kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga boleh. Jangan lupa subscribe channel saya agar tidak ketinggalan informasi tentang tools-tools terbaru. Jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.